Itu berarti kita, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya Dr. Arya, berarti kita sedang membawa virus COVID-19 di dalam tubuh kita dan berisiko untuk menularkan orang lain. Kita harus mencocokkan hasil pemeriksaan tersebut dengan keadaan tubuh kita saat ini. Pertama, ada yang disebut dengan OTG atau gejala ringan. Itu adalah orang-orang yang masih dapat beraktivitas seperti biasa dengan atau tanpa gejala yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Yang disebut dengan gejala ringan itu ada panas, batuk pilek, tapi tidak didapatkan adanya sesak. Itu yang pertama. Kemudian pengelompokan yang kedua adalah orang dengan gejala sedang dan gejala berat. Gejala sedang atau gejala berat itu orang yang memiliki gejala ringan tapi disertai dengan sesak. Nah, orang-orang tersebut memerlukan perhatian lebih dari petugas medis. Baik, untuk selanjutnya akan kita bahas. Kalau sudah tahu dari dibahas sama Dr. Ari itu adalah dua. Yang pertama orang tanpa gejala dengan ringan, dan lagi satu adalah orang dengan gejala sedang dan berat. Kita akan membagi dua segmen yang berbeda ini. Yang pertama adalah OTG dengan ringan. Ini apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah kita bisa melakukan karantina mandiri di rumah. Karantina mandiri harus tetap, biarpun mau karantina mandiri ataupun misalkan di gugus tugas provinsi atau di rumah singgah, itu harus tetap melapor ke puskesmas. Pelaporannya yang pertama bisa melakukan ke puskesmas terdekat, di mana tempat tinggalnya. Jangan khawatir, walaupun tinggal di Kota Denpasar tapi KTP-nya mungkin Karangasem, itu tetap di Kota Denpasar tempat tinggalnya. Tujuannya pendataan ini adalah yang pertama, orang ini akan didata apakah sehat, apakah ada keluhan yang lain, dan yang ketiga adalah melakukan tracking atau misalkan keluarganya ini kontak dengan siapa saja, jadinya itu dilakukan pemeriksaan. Untuk pelaporannya yang pertama dari puskesmas, yang kedua misalkan agak jauh atau misalkan tidak tahu puskesmasnya, bisa melaporkan ke gugus tugas desanya. Dari sana pun akan dilaporkan juga ke puskesmas dan akan ke dinas kesehatan. Kita lanjutkan pasiennya yang tadi dibilang sama Dr. Ari, gejalanya ini udara sesek, karena batuk tidak disertai sesek itu masuk di gejala sedang dan di gejala berat. Yang kita lakukan adalah kalau seperti ini tidak mungkin dilakukan isolasi mandiri atau isolasi di gugus tugas provinsi. Itu harus dilakukan pemeriksaan lebih detail, bisa konsultasi ke puskesmas atau misalkan sesaknya berat bisa langsung ke UGD terdekat rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit yang sudah bisa menangani kasus COVID-19. Mungkin itu pembahasan untuk pertanyaan yang nomor 2 berkaitan dengan kalau swabnya positif. Nanti jika ada pertanyaan silahkan di komen seperti itu. Ya, mudah-mudahan informasi yang diberikan oleh kami, saya dengan Dr. Arya, dapat membantu jadi masyarakat bisa lebih paham apabila kita di satu saat dinyatakan swab positif, apa yang mesti kita lakukan dan bagaimana kita memposisikan diri kita, apakah kita OTG, apakah kita dengan gejala ringan, gejala sedang maupun gejala berat.